Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salma Amalia. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Racun Penyebab Kematian yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan oleh Marcel R. Maramis. Selanjutnya ada pendahuluan. Secara umum, racun merupakan zat padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Ada 4 zat racun yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalur oral atau mulut, yang selanjutnya melalui jalur topikal atau permukaan tubuh. Bapak toksikologi Paracelsus menyatakan bahwa segala sesuatu adalah racun dan tidak ada yang tanpa racun, hanya dosis saja yang membuat suatu menjadi bukan racun. Kemudian toksikologi forensik adalah salah satu cabang forensik science yang menentukan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi dan kimia analisis untuk kepentingan peradilan. Next, selanjutnya ada pembahasan. Nah, di sini interpretasi temuan analisis oleh seorang toksikologi forensik adalah merupakan suatu hal yang keharusan. Heroin menurut UU nomor 22 tahun 1997 termasuk narkotika golongan 1, namun metabolisme morfin merupakan masuk ke dalam narkotika golongan 2. Di lain hal, kodein merupakan narkotika golongan 3. Di dalam tubuh akan sebagian termetabolisme menjadi morfin. Pada interpretasi hasil analisis pada kasus kematian, seorang toksikologi forensik dituntut mampu menjawab pertanyaan spesifik seperti rute pemakaian toksikan, apakah konsentrasi toksikan yang ditetapkan cukup sebagai penyebab kematian atau penyebab keracunan saja. Selanjutnya, kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyebaran pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berikatan dengan kewenangannya, yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Selanjutnya ada beberapa kasus penyebab kematian yang berkaitan dengan racun. Yang pertama kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum kopi khas Vietnam. Yang kedua ada Yasser Arafat yang merupakan pemimpin Palestina hampir 4 dekade meninggal pada 11 November 2004. Yang ketiga ada Alexander Litvinenko yang merupakan mantan petinggi alias rahasia Rusia KGB yang sekarang menjadi FSB. Yang keempat ada Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia yang banyak menyoroti kekerasan oleh aparat keamanan. Yang terakhir ada Hugo Chavez, ini merupakan yang melakukan penyelidikan soal penyebab kematian mending Presiden Hugo Chavez yang tutup usia pada tanggal 5 Maret 2013. Selanjutnya ada banyak bahan kimia yang mampu memberikan efek racun. Dari sekian banyaknya bahan kimia, setidaknya ada racun yang paling mematikan yang pernah digunakan untuk menghabisi nyawa manusia. Yang pertama ada arsenik, yang telah disebut sebagai raja segala racun, itu yang pertama. Yang kedua ada botulium, toksin botulium yang merupakan penyebab kondisi fatal jika tidak segera diobati. Yang ketiga ada sianida, ini merupakan macam zat seperti beberapa di almond, biji apel, asap tembakau, dan lain-lain. Yang keempat ada merkuri, ini ada 3 yang dapat sangat berbahaya bagi kita. Yang kelima ada polonium yang merupakan racun radioaktif, pembunuh lambat
tanpa ada obatnya. Yang selanjutnya ada tetrodotoksin. Zat ini ditemukan dalam 2 makhluk laut. Yang pertama ada di gurita cincin biru, yang kemudian ada di ikan puffer. Selanjutnya ada dimetil merkuri. Zat ini tergolong sebagai pembuluh lambat buatan manusia. Selanjutnya ada belladonna, itu merupakan bahasa dari Italia. Kemudian ada akonit racun, ini dapat menyebabkan terganggunya fungsi jantung aritmia yang menyebabkan korban mati lema. Kemudian yang terakhir ada hemlock atau chonium, adalah tanaman berbunga sangat beracun di Europe dan Afrika Selatan. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan, di sini ada pada presentasi hasil analisis pada kasus kematian, seorang toksikologi forensik dituntut mampu menjawab pertanyaan spesifik seperti rute pemakaian toksikan, apakah konsentrasi toksikan yang ditetapkan cukup sebagai penyebab kematian atau keracunan. Penentuan rute pemakaian biasanya diperoleh dari analisis berbagai spesimen, di mana pada umumnya konsentrasi toksikan yang lebih tinggi ditemukan di daerah rute pemakaian. Jika ditemukan toksikan dalam jumlah besar di saluran pencernaan dan hati, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa paparan melalui jalur oral. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.